iblis itu mencolot-mencolot rono dan umurnya panjang. Dia bisa mengambil kabar dari langit, ya. Mengambil kabar dari langit. Ketika kulta mengatakan kamu li sahibika kepada temanmu yaumal jum'ati di hari Jumat, maksudnya ketika Jumat, ya, sholat Jumat, ansid ngomong nang koncone, ngomong ke temannya, ansid menengok, mungkin temannya rame, dan wal imamu dan ada pun imam yakhtubu dalam kondisi berkhutbah, faqad maka sungguh laghauta nganggur, ya, sia-sia kamu. Jadi kita kalau Jumat itu menong lek koncone guyon rame ngomong, ya dikai saran di kepuk menong. Kita memberi menurut hadis ini, ya, orang koncone rame dia menengok, itu kita sia-sia, kita sia-sia kayak gak Jumatan begitu. Seperti halnya kita tidak Jumatan, percuma sholat kita mengikuti sholat Jumat itu percuma. Jadi ketika Jumat, ketika khotib sudah, idza sa'adal khotimu alal mimbar, ketika khotib itu sudah naik mimbar, maka kita harus menghentikan segala aktivitas termasuk berbicara dan seterusnya. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Kalau ini gampang pemahamannya. Hadis berikutnya, idza qala al-'abdu ya Rabb ya Rabb wallahu labbaika 'abdi saltu'ti. Idza qala al-'abdu, idza qala ketika berkata siapa al-'abdu seorang hamba, ya Rabbi wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Qala maka berkata siapa Allah, atau qala maka menjawab siapa Allah, labbaika ya 'abdi, labbaika mengabulkan saya, labbaika 'abdi mengabulkan saya, mengabulkan 'abdi hamba, labbaika mengabulkan saya terhadapmu 'abdi wahai hamba, sal mintalah, tu'ti maka diberikan. Allah itu senang kalau dimintai, beda ambek awak dhewe makhluk iki. Lek dijaluk itu tambah sumpuk kae. Lek Allah, lek pangeran itu tambah senang lek dijaluk karo hambane. Jaluk sal mintalah. Bil amar sal mintalah. Tu'ti maka kamu akan diberi. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan ketika meminta, ya, hambaku, inni fa inni qarib kepadaku, fa inni qarib maka sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i akan ujibu da'watad da'i, saya mengabulkan dakwah da'i, permintaan dari orang yang meminta, idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi, maka akan dikabulkan. Jadi kita kalau mau meminta fa inni qarib, maka sesungguhnya Allah itu qarib, dekat. Mintalah, ya. Jadi Allah ini kalau diminta kita tambah senang, menunjukkan bahwasanya hamba ini butuh kepadanya. Makanya banyak ulama itu merasa bahwasanya segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu harus berlebihan, dia harus bersyukur.
bisa hidup, bisa menghirup udara, bisa melihat, bisa berjalan dan sebagainya. Ulama itu ulama tasawuf itu merasa apa yang diberikan Allah kepada kita itu sudah berlebihan sampai minta pun sungkan, ya. Sehingga dia ketika berdoa itu formalitas sebagai seorang hamba meminta kepada Tuhannya. Jadi mereka kadang pengen itu, kalau ulama itu bingung pengen itu, kamu ini apa-apa, mari gini semari. Kita tahu ulama tasawuf. Kenapa? Karena dia saking isi sebagai hambanya yang sudah diberikan segala macam rupa kenikmatan, kok sih jaluk air nang dunia ini kan hubungannya begini toh sebagai form, sebagai memang menengadah tangan, tak ngomong apa sebagai bentuk keberadaan dirinya, bahwasanya dirinya itu hambanya Allah. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk selalu meminta kepada Allah, dan Allah itu senang, cinta terhadap hambanya yang meminta kepadanya, menunjukkan bahwasanya keagungan Allah, kita mengakui keagungan Allah. Nah itu senang Allah seperti itu. Maka memintalah yang banyak, sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena komplain awak dhewe iki njaluk nang menungso, ya menungso ya kadang-kadang eling kadang lali kan. Bola balik ae ketemu baji mana oh, sumpah lek Allah gak ketemu baji mana yo iki mana njaluk nah nyo gede gini iki pemenang beda-beda iki baji mana Rahu Abi Dunya an Aisyah, ini hadisnya sahih karena yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Terus hadis berikutnya, idza qamal abdu fi salatihi durrul birru ala ra'si hatta yarka fa idza raka'a alatsu rahmatullahi hatta yasjuda wasajidu yasjudu ala qadamillahi ta'ala falyas'al. Rawahu Sa'id bin Mansur an Abi Umar mursalan. Hadis ini mursal, tidak sampai kepada Rasulullah. Ya, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Jadi idza qamal abdu, idza ketika berdiri, ketika berdiri siapa al-abdu seorang hamba, fi sholatihi di dalam sholatnya abdu, dalam sholatnya hamba. Durrul birru, ditaburkan apa al-birru, ditaburkan apa al-birru, kebaikan, ala roksi di atas kepalanya al-abdu, hatta yarka'u sampai sehingga dia rukuk. Fa'idha roka'a maka ketika rukuk seorang hamba, alathu maka menaungi terhadap hamba apa rahmatullahi, rahmatnya Allah, hatta yasjuda sehingga dia sujud. Wasajidu dan adapun orang yang sujud, yasjudu yaitu bersujud ala qadamillahi ta'ala, di bawah ngersani bahasa Jawa ini kakinya Allah Ta'ala. Falyas'al wal yarghab, falyas'al maka mintalah, wal yarghab dan memohonlah siapa hamba. Falyas'al maka memintalah seorang hamba, wal yarghab dan memohon seorang hamba. Ini hadis ini ada yang mengatakan hadis ini mursal, artinya hadis ini dhaif. Soal itu silsilah sanadnya tidak sambung kepada Rasulullah, dan ada kalimat
ala qadamillah, di bawah kakinya Allah. Bagi ahli sunnah ya, tajsim itu menyamakan Allah dengan makhluknya, itu tidak boleh ya, dalam ahli sunnah. Tapi hadis ini didukung sesuai dengan beberapa hadis yang lainnya. Ada satu hadis yang menyebutkan innal abda idza qoma yusolli ati bidunubi kullaha fawadda'a ala ra'sihi wa atiqaihi fakullama raka'a aw yasjud fakullama raka'a aw yasjuda tasaqatat anhu. Ada hadis yang menyebutkan innal abda, sesungguhnya seorang hamba ketika berdiri untuk melakukan sholat, dia ata bidunubi kullaha, datang dengan segala dosanya, dosa-dosanya yang banyak. Fawadda'a ala ra'sihi wa atiqaihi, maka dosa itu dibawa di atas kepalanya, wa atiqaihi, dan kedua pundaknya. Fakullama raka'a aw yasjuda, maka setiap hamba ini rukuk atau sujud, tasaqatat anhu, maka dosa-dosa itu akan bercucuran dari kepalanya atau dari kedua pundaknya. Hadis ini memang mursal tapi didukung dengan beberapa hadis yang lain. Ya. Hadis ini tidak mursal, itu tidak sampai, tidak sahih, dhaif, tidak sampai kepada Rasulullah. Apa silsilah rawinya yang meriwayatkan? Misalnya saya ngomong, misalnya makhraj, contohnya ini yang mursal. Misalnya saya ngomong mahroji sangonono Pak Sekda, misalnya Pak Sekda, misalnya terus Pak Sekda menyampaikan ini, mang jadi ini Kesbara di ngomong nyangoni banci, ngomong nang Pak Yoi ngomong ke yang lainnya Pak Lutfi ngomong sampai itu tuh Pak Lutfi misalnya sampai itu Pak Lutfi, yang saya sampaikan itu gak bodoh. Jadi rawinya itu gak sampai ngomong apa pesannya itu nyaman baji dulu. Gak sampai rawinya yang meriwayatkan itu aku ngomong bosan. Jadi yang meriwayatkan itu gak sampai Rasulullah gitu. Jadi matan hadisnya ini kalau sampai Rasulullah itu diragukan. Hadis berikutnya ya ini tapi tetap sama. Ketika kita sholat pesannya sama. Ketika kita sholat maka dosa-dosa itu diletakkan di kepala kita dan pundak kita. Ini sahih, hadis yang sahih, ini Bukhari. Tobroni yang mengatakan, Tobroni, riwayat yang Tobroni. Dosa-dosa itu ditaruh di kepala kita dan di pundak kita. Maka ketika kita sujud dan ruku, maka tasaqatat anhu, dosa-dosa itu akan berguguran dari diri kita. Hadis berikutnya yang kelima, idza qara ibnu adama as-sajadata fasajada. Idza ketika Qur'an membaca, siapa ibnu Adama, anak cucu Nabi Adam, as-sajadata, pada ayat sajadah. Panjenengan ayat sajadah itu kalau panjenengan baca Quran terus ada tandanya sajadah, itu kalau sampai baca maka sunnahnya adalah sampai bersujud. Sekarang ayat sajadah lah, sajidin gitu. Misalnya dalam sholat ada imam harus baca terus pas tepaki ayat
sajadah, maka sunnahnya langsung sujud. Sujud, imamnya sujud, makmumnya juga mengikuti sujud. Fasajada maka sujud siapa Ibnu Adam. I'tazala syaiton, i'tazala menyingkir, alih Pak. Siapa yang mengalih? Asyaitonu, setan. Ya beki dalam kondisi menangis. Ketika ada ayat sajadah, terus ada orang membaca sajadah, panjenengan mendengarkan orangnya sujud, panjenengan juga ikut sujud, atau imam ketika membaca ayat sajadah dalam sholatnya, baru ngono dia sujud dan makmumnya sujud, i'tazala syaiton, setan itu ngalih, minggir, ya, menghindar, yabki dalam kondisi menangis, yaqulu dan berkata asyaiton, ya wailahu umira ibnu adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'asaitu fali annaru. Ya wailah wa ya wailahu, ya kayak bahasa wailah itu ya kayak cilakalah, sebuah kecelakaan atau sebuah kecelakaan ini, atau rusaknya saya ini celakalah, ya wailah, celakalah. Umiro ibnu Adam diperintahkan, diperintahkan siapa Ibnu Adam, anak cucu Nabi Adam, disujudi dengan sujud. Fasajada maka sujud Ibnu Adam, falahu maka bagi Ibnu Adam al-jannah, al-jannatu adapun surga. Allah memerintahkan Adam, anak cucu Nabi Adam, sujud. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, terus kemudian beliau berhadapan dengan Allah langsung sujud. Fasajada maka sujud Nabi Adam. Iblis, wa umirtu bisujudi, aku diperintahkan jadi iblis. Wa umirtu bisujudi, aku diperintahkan bisujudi untuk sujud kepada Allah. Fa'asaitu maka saya mengingkari, fa'asaitu maka saya mengingkari atas perintah yang diperintahkan oleh Allah. Falayya annar, falayya maka bagiku annar wadabun neraka. Hadis rawahu Muslim an Abi Hurairah. Hadis riwayat Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Jadi ketika penciptaan pertama Adam, Nabi Adam dibuat dari tanah liat, ya. Di Nabi Adam dicukup, dibentuk, baru ditiupkan ruh, maka jadilah manusia. Terus langsung Nabi Adam sujud di hadapan Allah sang penciptanya. Dan anak cucu Adam diperintahkan juga bersujud kepada Allah dan mentaati. Sampai sekarang kita bersujud di hadapan Allah. Sampai sekarang kita sujud untuk melaksanakan sholat beribadah kepada Allah. Ono mana makhluk sakurungi Nabi Adam, jadi iblis, diciptakan oleh Allah dari api, jadilah iblis. Dikongkon sujud tapi gak gelem. Ya aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya melalaikan atau berlaku sombong. Dikongkon sujud gak gelem, berlaku sombong. Fa'asaitu, jadi ini iblis diri, fa'asaitu, saya mengingkarinya. Falayya annar, maka saya masuk di dalam neraka. Dan anak cucu Nabi Adam dikongkon sujud fasajada falahu al-jannah, maka dia akan mendapat surga. Karena iblis itu aslinya yo wiri sampai anak cucu Nabi Adam. Kenapa Allah menciptakan makhluk yang sempurna, ahsan taqwim,
Ya, dalam Al-Quran itu ahsanat takwim, ciptaan yang sangat sempurna. Makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah itu hanya manusia. Hewan itu secara fisik jauh lebih sempurna daripada kita. Ya. Bukti ini apa? Bukti ini gak kelambian ya, karena sing lorong kewan-kewan kan secara fisik jauh lebih sempurna daripada kita. Kucing itu Pak, gak dikelambeni ya, bukti ini ya waras-waras, saya gak masuk angin, gak laku-laku. Nah, itu sebelum orang peringitan nih, padahal kalau sing mangani ya mungkin. Terus lalat itu di mikroskop matanya itu lebih daripada 1000 mata. Ini ku menduwe loro dan seterusnya. Iblis itu mencolot rono dan umurnya panjang. Dia bisa mengambil kabar dari langit, ya. Mengambil kabar dari langit dan seterusnya. Sempurna lah makhluk-makhluk itu. Tapi ada makhluk yang diciptakan oleh Allah kari-kari. Kabeh wis diciptakno kabeh. Allah menciptakan makhluk yang terakhir berupa manusia dengan ahsanat takwim, dengan penciptaan yang sangat sempurna. Apa yang ada di dalam manusia? Otak kita. Kita bedoni manusia dengan makhluk yang lainnya adalah kita diberikan Allah otak, kita diberikan Allah akal untuk kemudian kita bisa mengetahui siapa pencipta kita. Kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan, kita bisa mengetahui alam semesta, kita bisa mengetahui dan semuanya itu, ya kan? Itu kesempurnaan manusia terletak pada akalnya. Maka bagi manusia yang tidak melakukan atau tidak menggunakan akalnya, maka dia bukan orang yang sempurna. Ketika manusia itu tidak menggunakan akalnya, dia lebih parah daripada hewan. Kayak berita-berita itu, anak mateni wong tuane mateni menggauli anaknya, naudzubillah, terus dan lain sebagainya lah, berita-berita yang miriskan. Itu karena manusia yang tidak menggunakan akalnya. Bedanya hewan dengan manusia itu karena akalnya. Maka hendaklah kita melakukan sesuatu itu untuk berpikir. Dalam hadis yang ini, lakukan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu timbang-timbanglah, berpikirlah apa manfaat dan mudaratnya ke depan dan seterusnya, ya. Jadi afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya kan? Dan seterusnya. Ayat-ayat di Al-Quran selalu mengajarkan kita untuk berpikir, untuk berakal dan seterusnya, ya. Artinya bahwasanya manusia ini, bedanya manusia dengan makhluk yang lainnya di dalam, karena Allah menitipkan cahayanya berupa akal dalam diri manusia, sehingga akal ini yang kemudian menjalankan kita untuk menjalani kehidupan kita sampai kemudian kita kembali lagi kepada Sang Pemberi akal.